Global warming. Global warming. Aduh. Nih jujur ya, sejak gua kecil gua tuh udah capek ya denger isu global warming. Pusing banget lah denger isu-isu global warming. Kenapa gitu? Karena di balik isu-isu global warming ini banyak banget permasalahan-permasalahan yang muncul gitu, yang menjadi sebuah topik pembicaraan yang cukup menarik sebenarnya dan cukup ngeselin juga ya bisa dibilang. Dari sejak SD gue udah dapetin info-info yang kayak di balik banyak pernyataan tentang global warming ini, ternyata di balik itu semua ada banyak permasalahan, persoalan, dan bisa dibilang banyak juga perang kepentingan di dalam ini. Ya, cara singkat bisa disimpulkan sebenarnya tuh ada pihak yang pro dan ada juga pihak yang kontra mengenai isu global warming ini. Banyak yang bilang kayak bumi ini sudah sekarat, ya lapisan ozon sudah menipis, kita harus menyelamatkan bumi kita. Ya betul, kita harus menyelamatkan bumi kita sekarang juga. Global warming itu ya emang udah beneran ada dan bisa kita rasakan sekarang dampak dari global warming ini. Tapi di sisi lain ada juga pihak-pihak yang bilang kalau iya global warming emang udah ada, tapi dampaknya nggak segede yang kalian kira kok, nggak segede yang dibicarakan oleh orang-orang lain gitu loh. Iya global warming itu hanya permainan elit-elit dunia saja. Sebenarnya tuh global warming itu tidak ada. Ya lagi juga kalaupun ada, dampaknya itu nggak gede. Buktinya sampai sekarang kita masih bisa hidup normal-normal aja. Iya, global warming juga bisa jadi ladang cuan buat kita. Ya, terlepas dari semua perdebatan antara pro dan kontra mengenai isu global warming, ada satu hal yang sama-sama kita bisa setujui. Apa itu? Semua nyawa manusia itu berharga dan tidak ada satupun kepentingan yang dapat menukarkan nyawa seseorang manusia. Ngomong-ngomong soal global warming, apa sih arti global warming itu sendiri? Apa bumi itu memanas karena bumi itu sedang dibakar gitu? Atau bumi ini lagi disate, ditusuk pakai sate terus dibakar di atas panggangan gitu. Jadi panas. Bukan. Enggak kayak gitu, enggak. Jadi secara singkat ya, jadi global warming itu sendiri merupakan sebuah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebabnya nggak lain nggak bukan ya karena ulah manusia itu sendiri, baik itu secara langsung maupun nggak langsung. Mulai dari pembakaran bahan bakar, pembakaran industri, pelepasan gas CFC, pembakaran hutan, kotoran hewan ternak, kentut sapi, dan nggak bisa dipungkiri juga kalau industri konstruksi itu turut andil kontribusi dalam pemanasan global. Gas-gas yang disebabkan oleh kegiatan tersebut akan dilepaskan ke langit dan menangkap panas matahari yang masuk ke dalam bumi. Jadi ketika panas matahari masuk ke dalam bumi, itu nggak bisa dipantulkan lagi keluar, terjebak aja di dalam bumi, dan panasnya yang terjebak ini membuat bumi ini jadi semakin panas. Akibatnya apa? Es di kutub yang tadinya beku menjadi mencair, permukaan air laut jadi naik, terus akibatnya juga iklim di bumi jadi berubah dan di beberapa tempat terjadi kekeringan dan masih banyak lainnya lah akibat-akibat dari pemanasan global ini. Bahkan konon katanya ya, menurut hasil penelitian ya, kalau mencairnya gletser es di kutub itu bisa melepaskan jutaan jenis bakteri purba yang nggak diketahui, yang belum teridentifikasi sampai sekarang dalam pembukuan es yang ada dari zaman dahulu. Mungkin bagi sebagian orang kalau mencairnya es ini atau lepasnya bakteri-bakteri purba ini bukan ancaman yang serius. Namun nyatanya potensi bahaya ini tuh sangat-sangat mengancam manusia karena udah kita bisa buktikan sendiri. Bayangin aja ada satu jenis virus COVID-19 yang cuma karena virus kecil aja bisa memporak-porandakan dunia loh.
Gimana kalau misalkan ada banyak bakteri atau virus lainnya yang muncul secara bersamaan yang lebih mematikan lagi? Nggak kebayang kan? Nah, menurut data dari Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, tingkat emisi gas rumah kaca di sektor industrial Process and Product Usage atau disingkat IPPU terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan tiga tingkat emisi terbesarnya berasal dari semen, amonia, dan besi baja. Di mana semen, besi, dan baja ini sumbernya ya dari industri konstruksi, yang khususnya semen yang menghasilkan emisi hingga 31 gigaton loh pada tahun 2019, atau secara kumulatif 52,42% emisi kumulatif pada sektor IPPU. Gila banget. Untungnya, Indonesia dalam forum global udah ikutan loh berkomitmen dan berkontribusi dengan meratifikasi perjanjian Paris di New York pada tanggal 22 April 2016. Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. Perjanjian ini memposisikan hutan sebagai kunci dari upaya penurunan gas rumah kaca. Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia hadir di sini untuk menjadi bagian dari solusi. Pemerintah yang saya pimpin akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan. Kerentanan dan tantangan perubahan iklim tersebut tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sekitar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 dan 40% dengan bantuan internasional. Salah satu upaya nyata lainnya dari pemerintah Indonesia tuh menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Perjanjian Paris dan melakukan 9 aksi prioritas pembangunan nasional melalui program Nawacita yang merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Nah, menurut NASA, kalau misalkan dunia ini nggak melakukan aksi besar untuk mencegah terjadinya atau memperlambat terjadinya global warming ini, maka pada tahun 2100 suhu bumi bisa jadi meningkat hingga 2,5 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius menurut estimasi terkininya. Dan menurut NASA juga, temperatur bumi sudah naik sejak tahun 1880 sampai 1 derajat Celcius. Walaupun cuma 1 derajat Celcius, permukaan laut bumi sudah naik sampai 101,2 mm sejak tahun 1993. Ya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya karbon dioksida di bumi yang ditunjukkan dari grafik yang dirilis oleh climate.gov ini. Lihat saja grafiknya betapa drastisnya pelepasan karbon dioksida ke langit di masa-masa kini. Menurut Suratmo, ia menjelaskan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi akibat manusia merupakan definisi dari dampak. Sedangkan dampak konstruksi ialah perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam konstruksi suatu bangunan. Seluruh kegiatan konstruksi dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif yang merugikan. Dampak buruk konstruksi terhadap lingkungan bisa berupa limbah fisik maupun limbah non-fisik. Misalnya, pencemaran tanah, pencemaran air tanah, limbah-limbah bekas konstruksi. Itu semua tuh contoh-contoh dari limbah fisik. Sumbernya ya dari kegiatan konstruksi kayak renovasi, pembangunan, penghancuran gedung, pembuatan jalan, dan sebagainya. Bentuk limbahnya itu ya limbah fisik, material yang rusak maupun hilang. Sedangkan limbah non-fisik itu apa? Limbah non-fisik itu limbah yang nggak berfisik, yang bentuknya itu kayak seperti contoh ya kehilangan waktu untuk bekerja, terus pembekakan biaya, itu kan contoh dari limbah fisik. Kenapa bisa dibilang limbah fisik? Karena sumbernya itu berasal dari kurang efisiennya penggunaan sumber daya, kayak penggunaan alat berat, penggunaan material, tenaga kerja yang kurang produktif, serta
uang yang dipakai dalam konstruksi ini walaupun udah keluar tapi tidak menghasilkan. Sudah pakai sumber daya tapi nggak menghasilkan apapun, nggak menambah value apapun juga. Akibatnya apa? Semua orang ya, hampir semua pihak itu rugi. Developer bisa rugi. Rugi apa? Rugi waktu selesai proyek, di mana dia yang harusnya udah bisa jualan di tanggal tertentu, jadinya belum bisa. Nama baiknya juga jadi ikut rusak karena ya nggak bisa nepatin janji, nggak bisa serah terima ke end customer ya secara tepat waktu. Desainer juga jadinya harus ngerombak ulang desainnya. Kontraktor jadi rugi uang, rugi waktu, rugi tenaga juga gara-gara manajemen yang buruk tadi. Udah keluarin duit, udah habisin waktu, udah keluar tenaga sampai capek-capek, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadinya waste kan. Nah, dalam proses konstruksi itu ya nggak cuma terjadi ketika proses pembangunan, tapi ada juga proses panjang khususnya dalam material life cycle. Apa itu material life cycle? Material ini sejatinya kan punya proses dari masih bahan mentah, terus dia ditransport, dipakai, dirawat, dihancurkan, dan sampai dia juga didaur ulang ataupun dibuang kalau misalkan emang udah nggak bisa didaur ulang. Nah, dari proses-proses tadi, semua proses itu akan menghasilkan embodied carbon, embodied energy, dan embodied pollution. Embodied carbon itu emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca terkait dengan aktivitas atau proses ekstraksi material, manufacturing, memindahkan, memasang, memelihara, hingga membuang material dan produk konstruksi. Embodied energy merupakan energi yang terdapat pada setiap aktivitas konstruksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap material bangunan maupun peralatan konstruksi. Pada siklus hidup bangunan, besarnya konsumsi energi dan emisi karbon dioksida dipengaruhi oleh jumlah energi dan operasional energi yang terdapat pada struktur bangunan. Embodied pollution merupakan hasil semua polusi, tidak hanya emisi karbon seperti sebelumnya, yang ada pada siklus hidup sebuah material konstruksi dari ekstraksi hingga menjadi limbah. Terus kalau pakai material dengan jumlah energi karbon dan polusi yang cukup tinggi untuk konstruksi, kenapa? Bukannya selama ini semua gedung dan bangunan lain menggunakan jumlah energi dan karbon yang besar? Nah, justru itu kita semua tuh harus mulai untuk mengurangi besaran jumlah energi karbon dan polusi ini. Karena besaran jumlah energi dan karbon yang dihasilkan oleh bangunan akan berdampak pada tingginya pencemaran lingkungan yang akan berkontribusi terhadap pemanasan global. Embodied karbon dan polusi dari bangunan juga bisa jadi menghasilkan racun bagi pengguna gedung tersebut. Bahaya juga ya kalau kita lihat-lihat. Terus gimana cara nanggulanginnya? Tentu saja dengan mengurangi dampaknya. Caranya gimana? Lewat inovasi-inovasi baru. Itu kita punya banyak material tradisional yang aslinya tuh nggak begitu polutif dan aslinya tuh punya potensi kekuatan, dan kenapa nggak kita pakai lagi aja? Kita juga bisa maksimalin material sampai ke perintilan-perintilannya, ningkatin durasi umur material, kurangin waste lewat desain yang lebih optimal, dan sisa-sisa material yang udah nggak digunakan didaur ulang sebisa mungkin. Supaya apa? Supaya bisa kita pakai lagi, supaya waste-nya itu nggak semakin banyak. Emang sih kelihatannya kayaknya agak sulit, agak bertele-tele, agak repot untuk menurunkan emisi karbon dan penggunaan energi pada sebuah material. Tapi nggak juga kok. Buktinya apa? Buktinya udah banyak teknologi dan inovasi yang diciptakan untuk mengurangi penggunaan energi, pengurangan emisi, dan polusi di konstruksi. Contohnya udah ada loh gedung-gedung yang pakai konsep hutan vertikal. Nih, contohnya nggak usah jauh-jauh dulu deh. Di negara tetangga kita yang paling dekat dari kita, Singapura. Ada nama hotel namanya Oasia Hotel Downtown. Hutan vertikal di bangunan hotel. Dia nggak cuma bantu kurangin karbon dioksida, tapi juga bisa jadi attraction untuk turis kan. Lihat aja nih di fotonya.
Dia bisa jadi beda sendiri di antara banyak gedung-gedung lainnya kan. Cukup menarik, cukup unik, bisa menarik perhatian turis. Dan masih banyak hutan vertikal lainnya loh di dunia. Tinggal nunggu aja nih di Indonesia, kapan kita bisa bikin gedung hutan vertikal kayak gitu. Nah, jadi tugas kita tuh buat bikin hutan vertikal kayak di negara-negara lain. Kan keren. Di Jepang, ilmuwan di Universitas Tokyo mengusulkan metode baru yang menggabungkan limbah beton dan karbon dioksida untuk membuat beton kalsium karbonat. Bahan baru ini udah sangat stabil menurut para peneliti, namun masih belum siap sepenuhnya untuk menggantikan beton tradisional dan nggak sekuat beton biasa. Tapi untuk konstruksi rumahan, untuk konstruksi rumah kecil, lumayan berpotensi lah ini. Sekarang juga udah ada semen baru yang lebih ramah lingkungan. Nama semennya tuh Non-Ordinary Portland Cement, yang diyakini lebih unggul dari sisi durabilitas, daya rekatnya lebih baik, tidak mudah retak, lebih tahan sulfat dan klorida, kuat tekannya lebih tinggi, biayanya lebih hemat 5-15%, waste materialnya juga lebih rendah, dan yang paling penting produksi karbon dioksidanya itu yang dihasilkan lebih rendah. Dan ini di Indonesia loh. Nah, selain itu di Indonesia juga lagi rame nih dibicarakan nih soal sirkuit Formula E di Ancol. Tahu nggak kalau bambu itu digunakan loh sebagai matras lapisan bawah area tanah lumpur di sirkuit Formula E. Nah, bambu ini dipakai untuk menahan beban konstruksi supaya nggak turun ketika digunakan untuk balapan. Alasannya karena bambu itu kuat, lebih murah, bisa mempercepat konsolidasi tanah, dan tentu saja ramah lingkungan. Bambu ini juga dipakai di tol Semarang-Demak juga loh. Pak Ari, ini ada sejumlah kritikan yang mengatakan dari beberapa pihak terkait penggunaan bambu untuk konstruksi sirkuit Formula E. Kenapa demikian Pak? Kenapa harus menggunakan bambu? Pada dasarnya ini yang harus kita samakan persepsinya ya. Misalnya begini, ini ada sebuah tanah lunak. Tanah lunak ini harus kita berikan konstruksi yang ringan. Tidak bisa ini kita berikan konstruksi yang berat. Konstruksi yang ringan. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, teman-teman boleh lihat kondisi muka air di sini ini dangkal. Kita gali sedikit sudah ada air. Berarti kita memerlukan sebuah konstruksi yang tahan dengan air. Yang pertama tadi ringan, yang kedua tahan air. Nah, kita mencari alternatifnya ada yang tahan air ada tapi mungkin berat. Yang ringan ada tapi mungkin tidak tahan air. Bambu adalah salah satu konstruksi yang ringan tapi tahan air. Kita memilih konstruksi yang sesuai dengan kondisi air, yang sesuai dengan kebutuhan ringan, yang sesuai dengan waktu, itu yang kita pilih. Kalau saya dikatakan mencari konstruksi yang murah, saya mengambil dari Lampung, mengambil dari Palembang tidak murah. Namun sayangnya usaha kita nggak bisa berhenti di situ aja. Kenapa? Kalau menurut Howard Lydell, ide atau inisiatif untuk menghemat energi itu mengalami degradasi. Makin lama, makin boros energi. Dan intinya di end user bangunan tersebut seringnya udah nggak hemat energi lagi. Kok bisa? Jadi menurut data ini dampak terhadap lingkungan justru lebih besar di tahap penggunaan, di tahap pemakaian, di tahap operasional dibandingkan tahap fase konstruksi yang hanya 15%. Sedangkan dalam fase penggunaan bisa sampai 83% loh. Terus energi ini kepake buat apa aja sampai 83%? Setiap jenis bangunan beda-beda pemakaian energinya. Namun ada satu hal yang sama, yaitu penggunaan energi untuk pendingin udara atau HVAC dan juga penggunaan energi untuk pencahayaan. Penggunaan energi ini tentu saja kebanyakan berasal dari pembangkit listrik. Kalau di Indonesia sendiri, mayoritas energi yang digunakan bersumber dari batu bara yang sangat kotor dan berpolusi. Waste yang dihasilkan pun sangat banyak, bisa dibilang satu-satunya keuntungan menggunakan batu bara hanya karena murah.
Selain polusi dari batu bara, HVAC juga turut serta menghasilkan gas CFC yang menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya pemanasan global. Selain HVAC, penggunaan energi banyak juga terpakai di peralatan kipas angin, pompa, penerangan, pemanas air, dan lain-lain. Dan semua ini penggunaan energinya sangat-sangat bergantung kepada si pengguna bangunan tersebut. Terus, apakah kita sebagai engineer hanya bisa diem saja dan pasrah pada keadaan? Tentu saja tidak. Kita bisa kok optimasi desain bangunan supaya pengguna tidak perlu energi yang besar. Seperti contoh, kita bisa mengoptimalkan melalui sistem ventilasi yang baik dan pencahayaan yang baik juga. Kenapa kita perlu ventilasi yang baik? Karena dengan desain ventilasi yang baik, sirkulasi udara di rumah menjadi baik juga. Dan jadinya apa? Udara dari dalam rumah jadi bisa sejuk, bau-bau yang gak enak bisa keluar, dan bisa jadi sumber udara segar di rumah. Jadi kita bisa hemat energi, nggak perlu lagi nyalain AC karena kepanasan. Selain ventilasi yang baik, pencahayaan yang baik juga dapat menghemat banyak energi. Dengan membuat jendela dengan bukaan yang cukup, cahaya bisa menerangi isi rumah di siang hari loh. Tapi ingat, hati-hati, jangan terlalu terang. Kenapa? Nanti bisa jadi malah panas loh. Ujung-ujungnya apa? Nyalain AC. Ya jadinya boncos lagi. Jadi boncos energi, boncos listrik. Nah, buat siasatin hal ini banyak jalan menuju Roma loh. Bisa dengan mengatur rasio bukaan jendela sesuai dengan arah hadap rumah. Bisa juga memantulkan cahaya matahari dulu sebelum masuk ke rumah pakai sunpipe. Bisa juga pakai fasad rumah yang kayak dilakukan oleh Vindo Design ini. Dengan fasad rumah yang berlubang dengan bentuk random, pola kotak, pola bulat yang kayak gini, rumah tuh jadi tetap estetik dan bagus. Walaupun tertutup fasad seperti ini dan cahaya yang masuk juga tetap optimal. Nah, untuk di malam hari, untuk menerangi rumah, bisa loh kita memakai lampu LED. Emang sih kelihatannya jauh lebih mahal, tapi kalau kita lihat dari umur masa pakai sama energi yang dipakai sih, kayaknya lebih baik beli LED jauh deh daripada lampu halogen biasa. Ada cara lain juga buat optimalisasi energi listrik. Yang jelas, kita perlu mengurangi energi listrik yang akan digunakan. Bisa dengan pendekatan pasif, dan bisa juga melalui desain yang efisien energi. Lalu dari penghematan energi yang tadi, kita bisa menambah listrik dari sumber daya yang terbarukan. Seperti contoh, penggunaan panel surya. Dengan ini diharapkan bangunan bisa menjadi bangunan zero energi yang tentunya ramah lingkungan. Konsumsi air di dalam bangunan, dalam gedung, banyak loh faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi air di setiap orang. Itu semua tergantung bagaimana budaya orang-orang dalam menggunakan air. Terus tergantung juga dari pola iklim daerah tersebut. Apakah iklimnya kering, apakah iklimnya lembab, lalu jenis bangunannya apa? Apakah jenis bangunannya itu gedung kantor, sekolah, rumah, hotel, apartemen, rumah sakit, atau apapun itu, masing-masing punya pola konsumsi air yang berbeda. Seperti contoh, gedung sekolah. Konsumsi air tertinggi ada di fasilitas toilet dan cuci umum. Untuk gedung lainnya bisa dilihat dari data di layar ya. Air-air yang digunakan saat operasional gedung kebanyakan akan menjadi air bekas dan air kotor, atau istilahnya grey water dan black water. Selain itu, pencemaran air juga bisa bersumber dari limbah produksi, biasanya sih dari bangunan industri. Pencemaran ini nggak cuma berasal dari operasional bangunan aja. Sayangnya saat konstruksi berlangsung seringkali mencemari air dan lingkungan juga, karena manajemen konstruksi dan manajemen limbah konstruksi yang buruk, jadinya ya airnya jadi tercemar. Akibatnya apa kalau terjadi pencemaran air? Bisa jadi air tanahnya menjadi tercemar dan kualitasnya menurun. Sebagai contoh, di dekat rumah saya itu ada namanya Sungai Cilengsi. Nah, di sungai itu bagian hulunya airnya bersih banget. Bahkan bisa dimasak untuk diminum.
Jernih banget pokoknya airnya. Ini yang kalian lihat tadi, itu video dari Kompas di tahun 2018. Emang nyatanya sebersih itu, tapi 10 km ke hilirnya kondisinya udah kayak gini. Airnya udah tercemar parah oleh limbah industri dan rumah tangga. Tiap pagi saya berangkat ke sekolah, selalu kayak kecium bau-bau yang gak enak gitu dan gak sedap, yang banyak sampah di sana, kotor, bau, berbusa, berbuih, dan bahkan pernah ada ditemukan mayat di sana. Ada mirisnya lagi, sungai itu tuh jadi salah satu sumber air terbesar di Jakarta. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya di sungai ini. Tapi sekarang sungai ini udah nggak layak pakai lagi dan udah banyak ikan yang mati. Nah, strateginya gimana buat ngurangin dampak-dampak kayak tadi? Udah banyak kok caranya. Mirip-mirip dengan strategi untuk menghemat energi lah. Intinya sebisa mungkin kita minimalisir penggunaan air. Kita cegah banjir dan juga kurangi pencemaran air. Di sini untuk strategi mengurangi dampak pada operasional bangunan, saya akan berfokus pada strategi desain bangunan untuk menghemat air. Untuk menghemat air, kita dapat menggunakan teknologi penghematan air seperti toilet dual flush yang kalau kita tekan, kalau yang satu buat buang air kecil, yang satu buat buang air besar. Tapi kalian juga bisa loh menghemat air dari rumah kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian di rumah menggunakan toilet duduk seperti ini, kalian bisa loh masukin botol mineral 1,5 liter yang kalian isi apapun itu yang berat-berat kayak batu atau apapun itu. Nah, kalian masukin ke dalam tangki air yang di toiletnya itu dan voila, kalian bisa menghemat 1,5 liter air di setiap flushnya. Bayangkan kalian satu keluarga dalam satu hari menggunakan flush toilet sampai 20 kali flush. Kita kalikan 20 kali flush dengan 1,5 liter dan 365 hari. Dan kalian dapat menghemat sampai 10.950 liter per tahun loh. Lumayan kan? Ada juga kita bisa pakai aerator air yang supaya kalau ada air dari keran atau dari bidet atau dari apapun itu, airnya itu jadi kayak ada buih-buihnya itu. Nah, aerator ini bisa menghemat air juga loh. Atau kalau kita mau ekstrim dan berani gitu ya, itu kita bisa pakai yang namanya composting toilet. Jadi kotoran yang keluar dari kita bisa diubah menjadi pupuk kompos tanpa menggunakan air sama sekali gitu. Bisa jadi kotoran pupuk kompos, jadi nggak perlu disiram-siram pakai air dan sebagainya. Bisa juga kita menggunakan shower yang lebih hemat air. Toilet-toilet pada bangunan-bangunan bisa digunakan, dipasangkan sensor untuk menghemat air. Nah, kalau dari pengalaman pribadi saya nih ya, toilet-toilet yang buatan Jepang itu banyak loh yang udah berhasil menghemat banyak air. Emang sih agak mengorbankan sedikit faktor kenyamanan, walau agak kurang nyaman ya, karena rasanya kayak kurang nyes, kurang kenceng gitu airnya. Tapi masih bisa dipakai kok, masih usable lah dan bisa banyak menghemat air. Nah, untuk bangunan-bangunan besar bisa juga dipakein water meter di jalur-jalur pipa airnya. Alat ini bisa dipakai untuk mendeteksi kebutuhan air, bisa lihat pola konsumsi airnya dari setiap jalur pipanya, bisa mendeteksi di jalur pipa mana sih yang ada kebocoran, dan dari data-data tersebut kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan air kan jadinya. Saya ada cerita sedikit waktu saya tinggal di Kalimantan. Di sana kan sebenarnya termasuk daerah susah air bersih ya. Walaupun airnya banyak, tapi airnya itu nggak layak pakai. Bahkan mandi pakai air pam aja, saya masih ngerasa kulit saya tuh nggak bersih, masih lengket-lengket gitu lah, kurang nyaman lah intinya. Air sumur, air pam, air tanah, air sungai, itu semuanya kotor. Satu-satunya sumber air bersih mereka tuh cuma air hujan aja. Itu pun nggak semua air hujan bisa dipakai. Bahkan di sana suka jadi bahan bercandaan loh. Kalau misalkan mau bikin teh, nggak perlu pakai daun teh.
cukup aja ambil airnya, itu airnya udah sama tuh warnanya kayak air teh tuh. Kita bisa belajar dari pola hidup konsumsi air warga Kalimantan. Mereka itu selalu nampung air hujan untuk diminum dan menggunakan air tanah atau pam untuk MCK, mandi cuci kakus. Pengalaman luar biasa sih bagi saya setiap hari minum air hujan di sana. Terus kalau dari sisi engineer, cara untuk menjaga air supaya nggak tercemar bagaimana? Bisa dengan meminimalisir aktivitas pembukaan lahan, supaya kondisi vegetasi alami itu tetap terjaga. Bisa buat kolam endapan juga buat nampung air hujan. Nanti airnya itu bisa kita pakai buat nyuci alat berat yang kotor. Jadi alat berat yang mau keluar dari area proyek, bisa tuh ke endapan air itu dulu buat dicuci supaya pas sudah keluar tuh dia nggak kotor-kotor amat. Buat juga barrier pembatas, buat juga slope yang berundak-undak. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada hujan, ada aliran air, tanahnya tuh jadi tidak mudah erosi, nggak berlumpur, nggak kotor. Dan kalau bisa di dekat lubang-lubang saluran air, dekat-dekat got gitu, itu ditambahin strong drain inlet protection supaya sampah-sampah tuh nggak masuk ke saluran itu. Juga limbah septic tank dan sebagainya juga harus diolah. Material konstruksi juga disimpan di tempat yang aman supaya kalau misalkan ada airnya naik itu nggak bikin kotor dan nggak bikin airnya jadi tercemar sama material-material konstruksi. Emang sih, salah satu tantangan terbesar kita dalam menjalankan konsep konstruksi berkelanjutan ini yaitu terkait biaya. Biayanya itu mahal. Tapi apakah mahalnya semahal itu? Coba deh kita lihat ilustrasi ini. Ada rumah tanpa panel surya dan yang satu lagi rumah dipasangkan panel surya. Kalau misalkan rumah tanpa panel surya, artinya kan kita tidak perlu menambahkan biaya apapun, yaitu nol. Sedangkan untuk rumah yang memasang panel surya itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi kita tambahkan biaya untuk memasang panel surya di sebelah sini. Cukup besar kan? Cukup mahal. Kalau kita lihat hanya dari initial cost-nya aja, tentu saja rasa-rasanya konsep green building itu sangat mahal dibandingkan bangunan konvensional. Secara orang awam pun bakal melihat, ngapain pasang panel surya? Bisa mahal banget, selisihnya jauh banget ya. Lebih baik tanpa panel surya ya kalau sampai harus nambah biaya segitu besarnya. Tapi kalau kita lihat secara life cycle cost-nya, pengeluaran per bulannya, secara otomatis rumah tanpa panel surya jadinya lebih mahal dong bayarannya. Lihat aja nih simulasi sederhananya untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik dan membayar initial cost-nya dalam waktu 10 tahun. Dengan asumsi inflasi 6% setiap tahunnya, lihat aja selisihnya, sampai 42 juta loh itu. Justru konsep berkelanjutan ini jauh-jauh lebih murah. Karena dengan konsep berkelanjutan ini, rumah dapat menghemat energi dan bisa jadi energi itu surplus dan kita bisa jual kelebihan energi kita ke PLN lagi. Contoh lainnya seperti pemasangan lampu. Emang pasang lampu LED itu cukup mahal harganya dibandingkan lampu-lampu biasa. Tapi kalau kita lihat dari konsumsi energi listriknya, wah jauh lebih hemat lampu LED jauh. Makanya kita kalau misalkan melihat konsep green building, konsep berkelanjutan ini, kita nggak bisa melihat hanya dari initial cost saja. Kita harus bisa sedikit zoom out untuk melihat biaya keseluruhan dari konsep berkelanjutan ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari konsep berkelanjutan ini, saya rasa kita bisa buat strategi financing di mana untuk mencapai hampir seluruh elemen masyarakat dari yang memiliki penghasilan atas sampai menengah bawah. Mungkin pemerintah atau bank atau orang dari financing itu bisa membuat program yang semacam KPR lah. Jadi orang-orang yang ingin berkelanjutan itu dikasih cicilan yang cukup murah. Jadi elemen-elemen initial cost yang tinggi itu bisa disebar ke future cost dengan cicilan yang lebih rendah sehingga tidak membebankan keuangan dari orang-orang yang ingin mencoba memulai konsep berkelanjutan ini. Nah, bisa kita lihat kan dari sekian banyak contoh tadi, banyak loh cara-cara untuk melakukan green building di rumah.
Nggak perlu muluk-muluk atau besar-besar yang sampai harus menghabiskan ratusan atau miliaran rupiah yang angkanya wah gitu. Tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Kita bisa mulai dari rumah sendiri. Kita bisa mulai menghemat dari konsumsi air kita di toilet, di shower, di lampu, di jendela, dan banyak lainnya. Kalian nggak perlu takut. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Pokoknya mulai aja dulu. Gak usah takut kalau green building itu akan mahal banget. Emang kelihatannya mahal di awal, tapi secara life cycle cost atau biaya keseluruhannya itu akan sangat murah kok. Dan tenang aja, teknologi green building ini suatu saat di masa depan itu akan murah, sama seperti teknologi lainnya seperti HP, TV, dan lainnya. Dulu zaman dahulu kala HP itu hanya bisa dipegang oleh golongan tertentu. Sekarang hampir semua orang, bahkan sampai anak SD pun sudah bisa punya HP sendiri. Dan di masa yang akan datang, teknologi green building juga akan seperti itu. Teknologi akan menjadi lebih murah dan dapat mudah dijangkau oleh semua orang. Nah, kemarin saya sempat menemukan satu video yang sangat menarik, yaitu ide gila untuk membajak matahari. Gak, kalian gak salah dengar. Bener, bajak matahari. Are you ready, kids? Bukan bajak laut yang ini ya. Jadi ide gila ini bernama Dyson Sphere. Dyson Sphere ini sebuah rancangan atau ide untuk membangun sebuah teknologi untuk menangkap semua energi yang dilepaskan oleh matahari. Nah, idenya ini tuh berupa membangun sebuah cangkang raksasa untuk membungkus matahari dan menangkap semua energi yang dilepaskan matahari, lalu energinya ini ditransfer ke bumi untuk digunakan. Kenapa? Karena bayangkan aja ya, sebagai sebuah perbandingan gitu ya. Matahari itu dalam setiap detiknya melepaskan energi segini besarnya. Dan energi sebesar ini kalau dipakai untuk kebutuhan listrik Indonesia, energi segini tuh bisa dipakai buat kebutuhan listrik Indonesia sampai 1,3 triliun tahun ke depan. Gila banget. Padahal umur bumi baru 4,5 miliar tahun loh. Kalau misalkan teknologi ini berhasil diciptakan, kita nggak cuma dapetin energi terbersih, tapi kita juga bisa dapetin energi yang mampu membangun peradaban manusia to the next level, guys. Jadi gimana menurut kalian? Yuk share pengalaman kalian atau cerita kalian di kolom komentar.